Mas, ini rame-rame RUU TNI, ya kan? Terus harga saham jeblok di IHSG. Ini ada lagi nih yang lagi rame nih. Ya. CMNP, Citra Marga Nusapala, Santolnya Yusuf Hamka, itu menggugat Mas Haritano, pemilik MNC Group, dengan total tuh kalau nggak salah 100 triliun atau berapa triliun itu loh Mas, terkait pembelian NCD Unibank yang dibeli sama CMNP, yang katanya itu ditipu. Gimana Mas? Yang digugat Haritano. Iya. Haritano ini Bakti Investama. Calo. Iya, istilahnya kita broker. Bakti Investama ini posisinya Broker dan calo. Yang nerbitin NCD-nya Unibank. Ditukar pakai surat utangnya CMNP, CIC, Bank CIC, surat utangnya CMNP, menukar NCD-nya Unibank. Gini ya, kedudukan pertama adalah yang setahu saya nih ya, infonya valid nih ya, NCD itu tidak diterbitkan oleh Bakti Investama, oleh sekuritas. Memang tidak diterbitkan. Seperti yang terjadi info-info sesat di media sosial bahwa Haritano menerbitkan NCD bodong. Itu nggak benar. Haritano tidak pernah menerbitkan NCD itu. Iya kan atas nama bank. Iya. Haritano bukan direktur bank Unibank. Iya, makanya yang perlu Calo lah Haritano. Iya, yang perlu diluruskan itu adalah satu dulu, NCD itu tidak pernah diterbitkan oleh Haritano. Kalaupun ada, NCD itu diterbitkan oleh Unibank. Nah, Haritano hanya sebagai broker yang menawarkan, memfasilitasi jual beli CMNP dengan Unibank. Iya betul. Nah, ia memfasilitasi itu. Jadi tidak diterbitkan oleh dia. Nah, ada masalah ketika NCD Unibank itu dianggap oleh BPPN. Ketika Bank Unibank dibekukan. Bank NCD itu 99, 2001 Bank Unibank dibekukan. Betul. Nah, oleh sebab itu NCD itu tidak bisa diganti rugi oleh BPPN. Yang salah siapa? Yang salah brokernya atau CMNP Mas? Ya, CMNP tidak teliti dalam membeli, dan ada post major juga. Unibanknya dibekukan dan sudah menggugat juga CMNP ke pengadilan, ke BPPN. Kenapa nggak bayar? Pada tingkat 1, tingkat 2 CMNP menang. Tingkat 3 kalah. PK kalah lagi. Dan itu berarti sudah berkekuatan hukum tetap, ingkrah bahwa tagih menagih itu sudah nggak berlaku lagi. Nah, kenapa dibebankan lagi kepada Bakti Investama Haritano? Brokernya nggak masuk akal. Salah subjek ya. Salah sasaran tuntutannya, gugatannya. Kalau dia ngegugat Bakti Investama waktu itu benar. Kalau waktu itu dia menggugat, kenapa kamu sesatkan aku di dalam hubungan broker, di dalam hubungan transaksiku dengan Unibank dengan CMNP, kamu itu nggak memberi informasi yang jelas terhadapku atas jual beli itu bisa masuk waktu itu. Tapi gini loh Mas, ternyata ketika CMNP beli NCD yang ditukar dengan surat utang CIC, Bank CIC, itu ada jaminan dari direksinya Unibank terhadap NCD-nya itu kepada CMNP. Ya, kan yang menjamin kan Unibank. Saya dengan Mas Arif. Ya. Terus saya bank nih. Saya mau menawarkan NCD. Tapi saya nggak mungkin menawarkan langsung. Saya punya NCD. Saya panggillah saudara Rikal. Kal, aku punya NCD. Coba kamu tawarin ke nasabah, mau nggak beli? Nah, Rika datang ke Mas Arif gitu loh, lengkap, dan aku menjamin
bahwa NCD ini akan dibayar gitu loh. Karena banknya masih beroperasi. Valid gitu loh. Nah, ketika ada masalah aku divalidkan dibekukan oleh BPP Bank Indonesia, ya, bank itu dipilotkan, maka Mas Arief itu nggak bisa nuntut pihak ketiga gitu loh. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena kan ada perjanjian ya antara CMNP dan Unibank. Bukan perjanjian Bakti Invest sama ke Unibank atau Bakti Invest sama ke CMNP. Iya, nggak ada. Ada klausulnya bisa dibuka. Kalau terjadi apa kan mestinya ada di situ sanksinya, kan nggak ada. Jadi nggak bedanya broker sekuritas menawarkan saham ya? Iya, sama. Misalnya saham ini 10.000. Iya. Terus berapa tahun kemudian jeblok jatuh sahamnya Rp100. Loh, kok salahin broker? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Aku juga jual mobil. Aku jual mobil. Aku mau beli mobil ke Mas Arief. Ya kan, harganya sekarang 6 juta. Kata Rikal sebagai brokernya, itu mobil nanti 4-5 tahun lagi bisa naik loh jadi 10 juta. Ternyata beberapa tahun yang akan datang, mobil itu harganya cuma 3 juta. Gak bisa broker dituntut. Gak bisa kan? Gak bisa. Karena kan yang melakukan due diligence itu CMNP dan Unibank. Iya kan? Iya. Jadi ngawur dong Mas. Ngawur. Aduh, gimana ya sekelas Yusuf Hamka kok bisa ngawur ya? Ngawur. Jangan diteruskan lah logika begitu gitu loh. Iya kan? Buang-buang waktu aja gitu loh. Dan ngerusak pasar Mas. Iya, jadi kayak membuat pemerintahan Prabowo ini kayak ada yang nggak benar gitu loh. Begini loh Mas, bagi negara gitu loh. CMNP itu kan listed company, MNC juga listed company. Jangan-jangan Mas, ketidakpercayaan investor terhadap bursa saham Indonesia itu karena Yusuf Hamka Mas. Bisa jadi. Gitu loh. Bisa jadi. Bisa ini membuat gaduh lah. Membuat gaduh dan kelihatannya dia ingin menggoreng saham CMNP Mas. Ya itu yang ketahuan Mas sama asing. Kalau situasinya seperti itu. Oh jadi tuh. Ya, makanya kan, ini harus dikelirkan ini semua ini. Jadi terima kasih loh Mas. Iya. Jadi masa calon diadilin ya Mas. Ini logika ya. Ini logika ya. Logikanya begitu. Jual beli itu begitu. Gak bisa dibebankan kepada perantara gitu loh. Atau misalnya Mas, saya itu broker kambing. Ya kan, saya jual kambing ke Mas Rikal nih, kambingnya Mas. Tahu-tahu 3 tahun mati, masa saya dituntut Mas? Ya kan? Pokoknya nggak bisa dituntut. Ya kan Mas? Kalau yang memberikan jaminan yang dituntut. Dan kita kan negara hukum, dia sudah menggugat di pengadilan. Oke Mas, terima kasih Mas Surya. Yo.